Assalamualaikum. Pekan lalu kita sudah belajar perbedaan to dan for dalam konteks penggunaannya sebagai kata depan atau preposisi. Sekarang kita akan mempelajari perbedaan to dan for dalam kaitannya dengan penggunaan gerund atau verb ing dan to infinitive sebagai bentuk perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Contohnya, I stopped to smoke. I stopped smoking. Apa ya bedanya? Yuk kita bahas. Untuk memahaminya, kita harus tahu dulu dasar aturan menyambung satu kata kerja dengan kata kerja lainnya. Beberapa kata kerja atau verbs dapat diikuti oleh verb ing atau gerund, dapat diikuti oleh to plus verb atau infinitive, dan ada juga kata kerja yang bisa diikuti oleh keduanya, tapi maknanya berbeda. Yang pertama adalah gerund atau verb ing, digunakan setelah beberapa kata kerja tertentu. Misalnya, enjoy, avoid, consider, mind, suggest, dan finish. Contoh penggunaannya dalam kalimat, I enjoy reading novels. She avoided talking to him. They suggested going by train. Dalam hal ini kita harus memahami bahwa kata kerja seperti enjoy, avoid, dan suggest lebih umum diikuti oleh verb ing atau gerund. Native speakers jarang menggunakan kombinasi to plus verb untuk kata-kata kerja tersebut. Yang kedua adalah to plus verb atau infinitive, digunakan setelah beberapa kata kerja berikut. Contohnya, want, need, decide, plan, promise, atau hope. Contoh penggunaannya dalam kalimat, I want to sleep. We hope to finish this today. Dalam kalimat ini kita harus memahami bahwa want, plan, dan hope lebih umum digunakan untuk to plus verb atau infinitive. Dan yang ketiga ada kata kerja yang bisa diikuti oleh to plus verb dan verb ing, tapi maknanya berbeda. Nah, untuk membedakan penggunaannya, kita harus mengetahui maksud atau fokus dari kalimatnya. Verb ing menekankan proses dari aktivitas, yaitu kata kerja yang diikuti ing tersebut. To verb atau to infinitive menekankan tujuan dari aktivitas sebelumnya, yaitu kata kerja sebelum to. Berikut contoh untuk memahaminya. Try plus verb ing artinya coba-coba melakukan sesuatu atau first attempt. Contohnya, she tried opening the jar to see what's inside. Artinya, dia mencoba membuka toples untuk melihat isinya. Dalam hal ini yang ditekankan adalah aktivitas verb ing-nya, yaitu opening. Jadi, maksud kalimat tersebut adalah awalnya dia belum mencoba membuka toples, kemudian dia mencoba untuk membukanya. Try plus to plus verb artinya berusaha keras untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat lengkapnya, she tried to open the jar, but the lid was stuck. Artinya, dia berusaha keras membuka toples tersebut, tapi tutupnya macet. Nah, dalam kalimat ini yang ditekankan adalah tujuan dari kata kerja sebelum to, yaitu try atau mencoba. Jadi, maksud kalimat ini adalah upaya atau try dia untuk mencoba membuka toples tersebut tidak berhasil. Nah, menyangkut contoh kalimat awal tadi, yaitu tentang try smoking dan try to smoke, maka perbedaannya adalah sebagai berikut. Dalam stop smoking, yang ditekankan adalah proses dari kata kerja yang berbentuk verb ing, yaitu smoking. I stopped smoking artinya saya berhenti merokok atau saya menghentikan kebiasaan saya merokok. Dalam stop to smoke, yang ditekankan adalah tujuan dari kata kerja sebelum to, yaitu stop. I stopped to smoke artinya saya berhenti untuk merokok. Misalnya, I stopped driving to smoke. Artinya, saya berhenti menyetir untuk merokok. Jadi, stopnya dilakukan untuk melakukan aktivitas lainnya. Dalam hal ini, driving. Contoh lainnya adalah remember plus verb ing. Artinya mengingat pernah atau sudah melakukan. Jadi kegiatannya telah selesai. Dan remember plus to plus verb. Artinya
ingat bahwa harus melakukan. Jadi kegiatannya belum dilakukan. Contohnya, I remember meeting you 2 years ago. Artinya, saya ingat bahwa saya pernah bertemu kamu 2 tahun yang lalu. Jadi kejadian meeting dalam kalimat ini sudah berlangsung. Atau, please remember to meet me after work. Artinya, tolong ingatkan atau tolong jangan lupa untuk bertemu saya setelah jam kerja. Jadi, kegiatan meet me belum dilakukan dalam kalimat ini. Nah, setelah penjelasan dan contoh-contoh kalimatnya, semoga kita dapat lebih memahami perbedaan to dan gerund dalam bahasa Inggris. Semakin sering kita menggunakannya, maka semakin mudah untuk memahaminya. Okay, that's it for today's English with Safira. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap Selasa, insya Allah ada konten belajar bahasa Inggris yang gampang untuk dipahami. So, stay tuned. Wassalamualaikum.